Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Febiola dari kelas 11 JKT 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan membahas Superlab 3. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah membuka filenya Superlab 3. Kalian bisa download dulu di Drive, lalu login kan. Nah, di sini itu kan ada topik atau instruksi yang akan kita lakukan di Superlab 3 ini ya, teman-teman. Nah, kita ke instruksi yang pertama, yaitu part 1, Basic Configuration. Nah, seperti biasa di sini kita di Basic Configuration itu kita akan mengganti hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu kita tambahkan enable script pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, kita mulai di switch 1 dulu di sini ke CLI enable conf t. Di sini kita ganti host switch 1, lalu script SID kita simpan saja. Lalu kita ke router 2. Nah, lalu kita ke router 2, lalu ke CLI, lalu enable conf t. Terus kita ganti dengan host name-nya RTR2. Kita kasih strip. Lalu enable script SID. Di sini saya singkatkan saja. Lalu kita ke switch 2. Enable conf t. Di sini kita ganti hostname-nya dengan host sw2. Lalu enable script SID. Kita lanjut lagi ke switch 3, lalu enable, lalu conf t, lalu hostname-nya itu sw3, lalu enable script SID. Lalu kita lanjut ke router 4, CLI enable conf t, hostnya RTR strip 4, enable script SID. Nah, lalu kita ke router 1, CLI enable conf t, host RTR strip 1, lalu enable script SID. Lalu kita ke switch 6, enable conf t, lalu hostnya itu switch 6, lalu enable script SID. Lalu selanjutnya kita ke ini switch 5, enable conf t, lalu hostnya itu switch 5 sw5, lalu enable script SID. Lalu kita ke switch 4, enable conf t, lalu hostnya itu sw4, lalu enable script SID. Ini sini saja. Akhir ke sini router 3, enable conf t, hostnya itu RTR-3, enable script SID. Nah, selanjutnya kita ke part 2, yaitu configure VLAN dan trunking switch 3, switch 4, dan core router 1. Nah, ini itu bukan di switch 3, 4, dan 1, tetapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Nah, ini ada kesalahan di instruksi. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat VLAN, terus configure LAN, dan configure port fetch, lalu configure ke semua server. Nah, ini kan pakainya VLAN 1. Jadi untuk VLAN satunya itu default, kita tidak perlu membuatnya. Tapi kita hanya perlu lihat ini interface-nya itu FA0/1, 0/2, dan 0/3. Nah, di sini kita buka switch-nya. Interface FA maaf, ada range-nya. Range FA 0/1 sampai 3. Lalu kita ketikkan switch port access
VLAN 1. Lalu SPARQ. Nah, lalu kita exit. Lalu kita lihat di sini kan di sini suruh terang. Nah, kita terangkan itu di router 2. Jadi di sini itu lewatnya FA0/4 ya teman-teman. Yang ini kita buka switch satunya. Interface FA0/4. Lalu switch port mode terang. Lalu terangkan juga dengan switch port terang allow VLAN 1. Nah, ini kan ada VLAN 1 saja. Terus kita konfigurasikan di router 2. Di sini kita nyalakan dulu portnya, interface FA0/0, lalu no shutdown. Lalu kita buat interface untuk si VLAN satunya. Interface FA0/0, kita tambahin titik 1, lalu encapsulation.1q, lalu IP address-nya. Di sini itu untuk IP-nya itu 1.0, tetapi itu kita akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi 192.168.1.1, lalu subnetnya 255.255.255.0. Nah, di sini karena backspace-nya itu /24. Lalu kita coba lihat di server. Kita desktop, lalu di sini kita IP configuration, lalu di sini kita akan tambahkan IP-nya. Karena ini DNS server, di sini kita disuruh menggunakan IP 1.2. Nah, di sini untuk IP-nya sendiri kita pasang secara statik 192.168.1.2. Lalu subnetnya 255.0. Di sini kita copy saja. Default gateway-nya kita pakai 1.1 ya, di sini pakainya yang tadi. Lalu untuk DNS servernya kita pakai yang 1.2. Lalu kita pasang juga di web server. Lalu desktop IP configuration, di sini kita memakai IP 1.3. Subnetnya lalu default gateway-nya itu kita pakai yang 1.1. DNS-nya pakai yang 1.2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke email server. Di sini kita pakai IP-nya 1.4 ya teman-teman, disuruhnya 1.4 subnetnya. Lalu default gateway-nya itu pakai juga sama yang 1.1. Lalu untuk DNS servernya 1.2. Nah, di sini kita cek dulu di ini. Nah, di sini betul. Nah, di sini kita coba pin antar servernya. Misalnya dari DNS server ke email server. Nah, di sini successful. Lalu terus misalnya dari web server ke DNS server. Nah, di sini successful juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking, switch 2, access point, dan router 4. Nah, di sini itu switch 2, access point, dan ini router 4. Ini router 4-nya. Nah, di sini kita buat di switch 2-nya. Enable SID config. Nah, di sini kita akan buat VLAN dan lalu kita konfigurasikan terang dan port face-nya di semua interface-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini ada VLAN 2, 3, dan 4. Di sini kita buat VLAN-nya dulu. Di sini VLAN 2. Lalu name VLAN 2. Lalu VLAN 3. Lalu name VLAN 3. Lalu VLAN 4. Lalu name VLAN 4. Nah, exit. Lalu di sini kita akan masukkan interface-nya. FA0/2 itu VLAN 2. Nah, lalu kita letakkan interface FA0/2 switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 2. Lalu spanning port face. Nah, exit. Lalu kita lihat lagi
Di sini ini kan FA0 slice 3 dan ini slice 4 ya. Ini slice 6. 5 dan 6 ya ini. Lalu di sini kita konfigurasikan di sini. Ketikkan interface range FA0 slice 3 sampai 4. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 3 sampai 4. Maaf 3 doang. Lalu spanning port path, lalu interface FA0 slice 4 sampai 5 sampai 6 maksudnya 5 sampai 6. Lalu di sini kurang range. Di sini interface FA0 slice 5 sampai 6. Nah, lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 4. Lalu spanning tree port. Nah, di sini itu kita disuruh terangkan ya, teman-teman. Exit, lalu interface FA0 slice 1, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 2 sampai 4. Lalu kita konfigurasikan di access point. Di sini kita buat dulu access point-nya. Ini itu kita disuruh menggunakan authentication dan passwordnya, dan di sini ini untuk passwordnya. Lalu kita ke config, lalu ke port 1. Nah, untuk SSID-nya disuruh kita pakai sekolahan akademi. Sekolahan akademi. Nah, lalu untuk untuk authentication-nya itu kita pakai ini. Nah, lalu untuk passwordnya itu kita disuruh pakai 1 sampai 8. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau sudah kita konfigurasikan lagi, konfigurasikan juga di smartphone-nya, smartphone 0. Lalu kita ke config, kita konfigurasinya juga sama. Kita ke wireless. Di sini SSID-nya itu juga sama. Sekolahan akademi. Lalu sini authentication-nya kita pakai ini. Lalu sandinya juga sama, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, lalu ke sebentar. Nah, di sini sudah ada kabelnya ya, teman-teman. Terus kita ke smartphone 1, kita ke config, lalu wireless. Nah, di sini konfigurasinya juga sama kayak tadi. Di sini sekolahan akademi. Lalu di sini kita pakai ini. Lalu passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Juga sudah ada kabelnya ya, teman-teman. Lalu kita ke smartphone 2-nya. Di sini kita ke config, lalu ke wireless. Nah, ini di sini pakai sekolahan akademi. Lalu di sini pakai ini authentication-nya. Lalu di sini passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini tunggu saja, kabelnya pasti akan muncul. Nah, di sini sudah muncul ya kabelnya. Nah, terus kita akan konfigurasi ke router 4. Ini di sini kita ke enable SID, lalu config. Di sini kita coba nyalakan dulu portnya. Ini interface FA1/0, lalu no SL. Nah, lalu kita exit, lalu interface FA1/0.2, lalu encapsulation.1.
Nah, di sini lalu encapsulation .1q 2. Terus kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.1 maaf ini 2.1. Nah, ini untuk IP-nya itu ini kita pakai ini. Nah, terus ini untuk IP address-nya itu kita pakai alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, alamat IP pertamanya kan pasti 2.1, terus untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.255.0. Lalu kita exit, lalu masuk ke FA 1/0.3. Nah, lalu encapsulation.1q 3. Lalu IP address-nya di sini kita ganti dengan 3.1. Lalu exit, kita ke interface FA0, FA1 0/0.4. Lalu encapsulation.1q 4. Lalu IP address-nya di sini kita ganti dengan 4.1. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat di sini kita kan sudah konfigurasikan di smartphone. Terus kita juga sudah konfigurasi di VLAN. Sekarang kita akan konfigurasi untuk IP DHCP-nya di server 4 dengan DNS-nya ini 1.2. Nah, di sini kita ke router 4 lagi. Ini kita exit dulu. Ketik IP DHCP full VLAN 2. Untuk networknya 192.168.2.0, lalu 255.255.255.0. Ini subnet mask-nya ya, teman-teman. Lalu kita defaultnya 192.168.2.1. DNS-nya itu kita pakai, bentar. Di sini DNS-nya kita pakai 192.168.1.2. Lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, lalu kita konfigurasi sampai VLAN 4. Nah, di sini nanti saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP. Terus di sini kita disuruh untuk konfigurasi exclude IP di router 4. Di sini kita ketik IP DHCP exclude 192.168.2.1, lalu 3.1, lalu 4.1. Nah, terus kita coba cek untuk IP-nya. Kita ke PC 8, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita klik DHCP. Nah, di sini sudah. Lalu ke PC 10, desktop IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita cek di smartphone 0. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini DHCP-nya sudah ada 2.3. Nah, kita coba ping. Di sini kita delete dulu. Kita ping dulu dari smart 0 misalnya. Smart 0 ke PC 8. Nah, ini file, lalu kita coba lagi smart 0 ke 8. Nah, di sini successful ya. Sekarang misalnya dari PC 8 ke PC 10. Awal-awal emang file, kita coba lagi PC 8 ke PC 10. Nah, ini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN dan tangkring di switch 3 dan router 4. Nah, berarti kita konfigurasi di switch 3 ke router 4-nya lagi. Nah, di sini di switch 3, di sini kita buat VLAN-nya, lalu terang, lalu masukkan interface port face atau port face. Nah, kita lihat dulu di sini ada VLAN 5, 6 dan 7. Nah, kita buka switch 3-nya. Enable SID conf. Nah, di sini kita akan buat VLAN 5 sampai 7 ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan VLAN 5, lalu name VLAN 5.
lalu di sini VLAN 6, name VLAN 6, lalu VLAN 7, name VLAN 7. Lalu kita exit. Nah, lalu kita coba lihat portnya itu 0/5. Nah, lalu lainnya itu pasti 6. Nah, di sini kita buka di sini. Interface range FA 0/5 sampai 6. Lalu kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 5, lalu singkat saja SPPO, lalu exit. Nah, sekarang kita yang VLAN 6. Interface range FA 0/2 sampai 3, lalu switch port access switch port mode access, lalu switch port access VLAN 6, lalu di sini kita sini saja SPPO, lalu exit. Nah, sekarang kita masuk ke interface range FA 0/7 sampai 8, lalu switch port mode access VLAN 7 spanning tree port face, lalu kita exit. Oh ya, di sini saya salah konfigurasi. Sini itu kan 5. Nah, di sini itu 4. Saya masukkan itu kan 5 sampai 6. Nah, di sini saya akan keluarkan dulu untuk VLAN 5-nya sama 7-nya ya, teman-teman. Saya akan keluarkan dulu. Nah, kita masuk ke interface range FA 0/5 sampai 6. No switch port mode access, lalu no switch port access VLAN 5, lalu no spanning tree port face, lalu exit. Interface FA 0/7 sampai 8, lalu no switch port mode access, lalu no switch port access VLAN 7, lalu no spanning tree port face, lalu kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 5, lalu spanning tree port face, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface range FA 0/6 sampai 7, lalu switch port mode access access VLAN 7, lalu spanning tree port face, lalu kita cek dengan do show VLAN diff. Nah, di sini 4 sampai 5 itu kita coba cek. Nah, di sini itu sudah benar untuk di VLAN 5-nya. Lalu 23 di VLAN 6. Ini 2 dan ini 3. Terus yang tadi juga VLAN 7 sudah benar ya, teman-teman. Lalu sekarang kita konfigurasikan di routernya. Di sini kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke switch 3. Nah, kita nyalakan dulu untuk portnya, yaitu di sini FA 0/1. FA 0/0. Interface FA 0/0. Lalu no shutdown dulu. No shutdown. Nah, lalu kita baru akan buat sub interface-nya untuk VLAN 5 sampai 7. Interface FA range FA 0/0.5, lalu encapsulation T1Q 5, lalu untuk IP-nya itu ini ya, di sini IP address 192.168.5.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu kita exit. Nah, lalu kita buat sampai 7, ini 6, lalu encapsulation T1Q 6 untuk IP-nya itu 6.1, lalu kita exit. Ini 7,
ini 7, lalu IP-nya kita ganti dengan 7.1. Nah, kalau sudah kita exit, di sini kita akan buat IP DHCP-nya juga. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 5. Lalu kita name loadnya 192.168.5.0, lalu 255.255.255.0, lalu defaultnya itu 192.168.5.1, lalu DNS-nya itu kita pakai 192.168.1.2. Nah, di sini untuk VLAN 6 sampai 7-nya saya akan percepat saja. Nah, di sini sudah untuk IP DHCP-nya 5 sampai 7. Nah, sekarang kita akan konfigurasi juga untuk exclude-nya ya, teman-teman. Lalu IP DHCP exclude lalu 192.168.5.0 titik 1, lalu 6.1 dan titik 7.1. Nah, kita sekarang coba cek misalnya di VC 15, kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Lalu di VLAN 6 ini desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini sudah ada. Lalu di VLAN 7 desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita coba link dari PC 15 ke 17. Nah, di sini violet kita coba lagi 15 ke 17. Nah, di sini sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke part 5, yaitu configure VLAN dan trunking switch 4, 5, 6 dan router 3. Nah, berarti di bagian sini. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu di switch 6. Di sini itu ada VLAN 8, 9, 10 dan VLAN 11. Nah, kita buka dulu di switch 6. Di sini kita buat dulu dari VLAN 8 sampai 11. Sini config. Nah, terus kita buat VLAN 8. Name VLAN 8. Nah, lalu VLAN 9, lalu name VLAN 9, lalu VLAN 10, lalu name VLAN 10, lalu VLAN 11, lalu name VLAN 11. Lalu kita exit, lalu kita akan masukkan interface-nya, interface FA0 slice 9 sampai 10. Ya, di sini harus ada range-nya. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 8, lalu spanning tree port base. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface range FA0 slice 7 sampai 8. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 9, lalu spanning tree port base. Lalu exit. Lalu kita masuk ke interface yang VLAN 10, range FA0 slice 5 sampai 6. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, lalu spanning tree port base, lalu exit. Lalu kita masuk interface range FA yang VLAN 11, 0 slice 3 sampai 4. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 11, lalu spanning tree port base, lalu exit. Lalu kita akan terangkan juga di sini kita terangkannya itu 2 karena kan yang mengarah ke switch 4 sama yang mengarah ke switch 5 ya, teman-teman. Sini kita masuk ke interface range FA
0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang, lalu switch port terang all VLAN 8 sampai 11. Nah, lalu kita konfigurasi di switch 5. Di sini tuh ada VLAN 11, 12, 13. Enable SID Oke. Lalu kita buat VLAN-nya VLAN 11, lalu name VLAN 11. Maaf, ada kesalahan. Lalu di sini name VLAN 12, lalu name VLAN 12, lalu VLAN 13. Nah, lalu 13, name VLAN 13. Nah, sudah kita exit, lalu kita akan masukkan interface-nya. Di sini kita ke VLAN 11 dulu. Di sini interface, range, FA0, slice 7 sampai 8, switch port mode access, lalu switch port access, VLAN 11, spanning tree, port face, lalu exit, lalu VLAN 12, interface, FA0, slice 5 sampai 6, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 12, lalu spanning tree, port face, lalu exit, lalu kita masuk ke yang VLAN 13, 4 sampai 0 slice 4 sampai 3, 3 sampai 4, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 13, lalu spanning tree, port face, lalu exit. Nah, di sini juga akan konfigurasikan terangnya ya teman-teman. Nah, ini berarti terangnya juga dua arah ke switch 6 sama 4. Nah, di sini kita masuk interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang, switch port terang, allow VLAN 11 sampai 13. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di switch 4-nya. Enable SID config. Nah, di switch 4 di sini itu kita akan buat VLAN 8 sampai 13. Di sini saya akan percepat saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah buat sampai VLAN 8 sampai 13-nya. Nah, sekarang kita akan terang dulu. Sini interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode terang, switch port terang, allow VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 3. Enable SID config. Lalu kita akan nyalakan dulu portnya. Di sini kita interface FA 0/0, lalu no shutdown. Lalu kita akan buat sub interface-nya. Interface ini tadi kan 0/0.8, lalu encapsulation tujuan view 8, IP address-nya kita pakai yang ini 8.1, lalu set image-nya 55.0. Lalu kita enter, lalu exit, lalu kita akan buat sampai VLAN 13. Di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi VLAN 8 sampai 13 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat IP DHCP-nya dan exclude IP-nya. IP DHCP full VLAN 8, lalu netnya itu 19
192.198.8.0, lalu subnet match-nya 255.255.255.0, lalu default routingnya 192.168.8.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2, lalu exit. Nah, lalu kita akan buat sampai VLAN 13. Di sini saya akan dipercepat saja. Nah, di sini saya sudah konfigurasi dari VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya, yaitu DHCP excluded 192.168.8.1, lalu 9.1, 10.1, 11.1, lalu 12.1, lalu 13.1. Sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya di VLAN 8 dulu. Desktop, IP configuration, lalu DHCP, lalu ini sudah ada, lalu kita ke VLAN 9. Nah, lalu di PC ini VLAN 9. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu ini VLAN 10. Nah, terus selanjutnya kita akan ping. Seperti biasa kita akan melakukan konektivitas. Delete dulu yang tadi isi 26 ke 23. Nah, ini fail karena biasa awal-awal. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang di PC 1 ke PC 3. Nah, biasa awal-awal gagal. Lalu kita coba lagi PC 1. Ini gagal. Nah, ini kan nggak ada PC 1 itu nggak ada IP-nya. Nah, kita coba lagi dari PC 0 ke PC 3. Di sini file kita delete dulu saja. Lalu kita coba lagi PC 0 ke PC 3. Nah, di sini successful ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu configure rapid DVSD. Nah, ini kita konfigurasi di switch 4, 5, 6. Nah, di sini ada 3 switch yang saling terhubung. Jadi ini itu bisa menjadi looping kalau enggak kita blokir salah satu portnya. Nah, di sini kita masuk ke switch ini 4. ID MT. Untuk konfigurasinya di sini kita ketik spanning tree model rapid strip DVSD. Nah, di sini saya copy dulu. Copy. Lalu lalu kita enter. Oh, maaf, di sini ada kesalahan ketik. Tapi ini saya copy lagi. Lalu enter. Nah, lalu kita konfigurasikan. Nah, terus kita konfigurasikan di switch 5 dan sama 6. Ini masuk ke enable dulu, SID, lalu conf. Nah, lalu di sini kita pastikan saja. Terus kita ke switch 6-nya. Enable SID, lalu conf, lalu kita pastikan.
Nah, lalu kita konfigurasikan lagi di switch 4-nya. Lalu kita ketik saja spanning tree VLAN 1 sampai terhubung ke VLAN 8 sampai 13. Lalu kita coba cek dengan do show spanning tree, enter. Nah, di sini di VLAN 1-nya ada, di VLAN 8-nya ada. Lalu spasi more. Nah, di sini VLAN 9-nya ada, 10-nya ada, lalu 11, 12, lalu 13 juga ada. Nah, jadi sudah ada semua. Nah, lalu kita lanjut ke part 7, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasikan IP address pada semua router ya teman-teman. Semua router 1 sampai 4. Nah, terus sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, ini untuk IP-nya. Sini. Nah, lalu kita akan confirm antar router. Nah, kita mulai dari router 1 dulu. Enable SID config. Interface. Masuk ke interface SE 3/0. Lalu untuk IP-nya 10.1 IP at 10.10.10.1. Lalu nah, ini tuh prefixnya itu /30, jadi untuk sampling masanya itu 255.255.252. Nah, lalu kita no shutdown, nyalakan port ya. Lalu kita exit. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 3 melalui SE2/0. Lalu di sini IP-nya 10.9. SE2/0. Lalu untuk IP-nya 10.9. Lalu no shutdown. Nah, terus kita konfigurasikan di router 2-nya. Ini yang mengarah ke router 1 dulu. Yang mana di SE2/0 IP-nya 10.2. Ini masuk ke enable SID config. Sini interface SE2/0 IP address 10.10.10.2, lalu 255.255.255.252, lalu no shutdown. Nah, kita konfigurasikan yang mengarah ke router 4 melalui SE3/0. SE3/0. Lalu IP-nya 10.5. Lalu no shutdown. Nah, jangan lupa kita konfigurasikan juga yang mengarah ke VLAN 1-nya ya teman-teman, yang melalui FA0/0. Nah, terus kita lanjut ke router 4. Enable SID config. Nah, ini kita yang mengarah ke router 2 dulu, SE3/0. Interface SE3/0. Lalu IP at 10.6, 10.10.6, lalu 255.255.255.252, lalu no shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3 SE2/0, lalu IP-nya 10.13. SE2/0, lalu IP address 10.13, lalu no shutdown. Nah, lalu kita sekarang konfigurasikan terakhir di router 3. Ini juga ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan 4. Nah, ini kita yang ke router dulu melalui SE3/0. Interface SE0/3/0. Lalu IP address 10.10.10.14,
lalu 255.255.255.252, lalu masukkan. Lalu exit. Nah, lalu sekarang kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 1 melalui SE2/0, lalu IP-nya 10.10. Di sini SE2/0, lalu IP address-nya 10.10, lalu no shutdown. Nah, sekarang sudah. Nah, di sini kita akan melakukan konektivitas. Nah, sekarang kita misalnya ke router dari router 2 ke router 1. Nah, di sini successful ya teman-teman. Lalu router 4 ke router 3. Nah, di sini sudah successful. Nah, ini juga sudah. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF di router, di semua router. Nah, di sini itu areanya itu area OSPF. Di sini kita disuruh konfigurasi OSPF di semua router dengan ID-nya itu 1, berarti router OSPF 1. Terus nanti kita akan checkboard dan juga table routingnya. Terus kita seperti biasa akan ping antar isi. Nah, sekarang kita buka dulu untuk router 1. Di sini exit. Lalu ketik router OSPF 1. Lalu untuk networknya nah, kita akan konfigurasikan dulu yang 10.0, 10.10.10.0, lalu wildcardnya ini karena slash 30 berarti 0.0.0.3 ya teman-teman, areanya 0. Nah, lalu yang mengarah ke router 3 yaitu 10.9 dan 10.10. Jadi untuk networknya itu adalah 10.8. 10.8. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Nah, di router 2 ini kan ada 3 jalur dari router 1, 4, dan switch 1. Sini kita exit. Router OSPF 1. Lalu networknya yang mengarah ke router 1 jadi 10.0. Lalu untuk wildcardnya itu 0.00.3, lalu areanya 0. Terus area yang mengarah dulu ke router 4. Nah, untuk networknya itu adalah 10.4. Nah, terus kita konfigurasikan untuk switch 1. Nah, ini kan ada VLAN 1 doang. Nah, jadi kita ketik network 192.168.1.0. Wildcardnya itu slashnya 24, jadinya 255 0.0.255 untuk wildcardnya. Lalu areanya 0. Terus kita konfigurasikan di router 4. Nah, di sini itu ada yang mengarah ke router 2 ke router 3, terus ada konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, di sini kita exit dulu. Lalu router OSPF 1. Lalu networknya yang mengarah ke router 2 yaitu 10.4. Nah, satu enter. Lalu konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 3 yaitu 10.13 dan 10.14, jadi networknya itu 10.12. Sini kita ganti saja dengan 12. Nah, terus kita ketik untuk VLAN-nya. Di sini itu kan ada VLAN 2 sampai 7 ya. Nih, 192.168.2.0.000.255 areanya 0. Lalu enter. Nah, sampai VLAN 7.
Sini kita ganti dengan 3. Lalu 4, 5, 6, lalu 7. Nah, sekarang di router 3 ini ada 2 jalur, yaitu router 1, yang ke router 1 dan router 4, dan ini nanti akan kita konfigurasikan juga VLAN-nya. Ini kita buka router 3, exit, lalu router SPF 1, lalu net, ini 10.12. Agarnya ini masih tetap 0.3, lalu areanya 0. Nah, lalu 10.8 ya. 10.18. Ini kita ganti saja dengan 10.18. Sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini kan ada VLAN 8 sampai 13 ya teman-teman. Maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya ini 8.0, lalu 9.0, nah ini saya sudah konfigurasikan sampai 13. Nah sekarang kita coba cek, saya akan cek di router kita saja. Lalu kita ketik dulu show IP OSPF neighbor. Di sini kan 7.1 berarti untuk VLAN yang 7 ya teman-teman. Nah terus kita cek untuk label routing. Nah itu show IP, di show IP root. Nah di sini ada yang O itu ada yang 10.0 dan 10.4. Nah di sini juga ada VLAN 1 sampai 13 ya teman-teman. Nah sekarang kita coba ping antar PC dengan berbeda VLAN, berbeda router, misalnya dari smartphone 0 ke PC 28. Di sini filer kita delete dulu semuanya biar kelihatan. Salah. Ini smartphone 0 ke ini PC 28. Nah ini sudah successful ya teman-teman. Nah lalu kita ke part 9, yaitu configure DNS dan web server. Nah di sini akan saya delete dulu. Kita buka DNS server, lalu ke service, lalu ke DNS dulu. Nah DNS ini kita on-kan dulu. Lalu untuk nama kita pakai, untuk tipenya kita pakai record. Lalu namanya adalah academis.sekolahan.id. Untuk addressnya 192.168.1.3, lalu add, lalu untuk kita buat yang username di sini namanya www.academy.sekolahan.id. lalu untuk hostname-nya academy.sekolahan.id. lalu terus add. Nah lalu kita buat juga untuk mailnya. Untuk tipenya kita record dulu, lalu namanya adalah mail.academy.sekolahan.id. lalu untuk addressnya 192.168.1.4. lalu kita add. Nah lalu kita buat username-nya juga. Nah di sini kita pakainya www.google.com, misalnya google.com, lalu kita add. Nah lalu kita buka untuk web servernya. Ini buka, salah, kita ke service, lalu kita ke http. Nah pastikan ini on semua, lalu index.html kita edit. Nah seperti video sebelum-sebelumnya, di sini untuk Cisco paket tracer kita ganti dengan
welcome Academy sekolahan ID. Academy sekolahan ID. Nah, ini akan saya copy aja. Nah, terus yang ini kita hapus, yang welcome-nya. Sini kita paste, lalu kita save, lalu yes. Nah, di sini saya akan kirim paket dulu dari DNS server ke PC 8. Nah, di sini successful ya teman-teman. Nah, lalu saya akan cek di PC 8. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ping www.sekolahan.id, lalu enter. Di sini biasanya itu awal-awal RTO. Nah, nantinya akan DTL ya teman-teman. Nah, lalu kita ke PC 20-nya. Desktop, lalu web browser. Di sini kita ketikkan academy.sekolahan.id. Lalu di sini kita go. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita ke part 10. Di sini disuruh configure email server. Nah, jadi di sini kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, di sini password user 2 itu harusnya itu 456. Ya, ini salah ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita untuk disuruh setup email client on PC 1 to use user 1. Lalu setup email ke PC 2 user 2. Dan in the end of this section, make sure that PC 1 dan PC 2 can send email each other. Nah, di sini kita ke email, lalu ke service. Nah, lalu kita ke bagian email. Nah, di sini pastikan on semua. Untuk domainnya itu kita pakai academy.sekolahan.id. Lalu untuk usernya itu user 1. Lalu untuk passwordnya itu 123. Nah, di sini kita tambah plus. Nah, maka di sini juga akan setup user 2. User 2 passwordnya 456 ya teman-teman. Nah, lalu plus. Nah, ini sudah ada. Di sini kita akan konfigurasikan di PC 1. Ini sini. Nah, di sini kita PC 1, lalu di sini centang DHCP-nya. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ke email ini. Lalu di sini untuk username-nya itu user 1. Lalu untuk email address-nya itu user 1 @mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk incoming-nya itu mail. Ini di sini typo. mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk outgoing-nya ini juga. Lalu untuk username-nya itu user 1, lalu passwordnya itu password 123. Bentar. Lalu kita save, lalu silang saja. Nah, lalu kita ke PC 2. Di sini kita ke desktop, lalu IP configuration dulu, lalu DHCP-nya ini aktifkan. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ke email. Nah, lalu ini kita ke username. Username itu user 2. Di sini emailnya itu ini user 2 @mail.academy.sekolahan.id. Nah, lalu kita incoming-nya itu mail.academy.sekolahan.id. Lalu outgoing-nya sama. Lalu username-nya itu user 2, lalu passwordnya 456. Lalu di sini kita save. Nah, di sini kita ke compose, lalu di sini seperti ini.
usernya itu satu, lalu mainnya itu tidak usah, langsung add academy.sekolahan.id, lalu connect, lalu di sini kita ketik halo, lalu send. Nah, lalu kita cek di PC 1, kita ke email, lalu di save. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman, ini sudah kekirim semua. Nah, di sini kita buka. Nah, ini di sini sudah terkirim, kan saya kirimnya tadi halo ya teman-teman. Nah, lalu kita coba balas, kita klik reply. Nah, di sini misalnya saya ketikkan hi, lalu kita send. Ini di sini domainnya itu nggak ada ini mainnya. Nah, lalu kita send. Nah, lalu kita coba di PC 2, cek, lalu kita ke email, lalu ke receive. Nah, di sini kita buka ini. Nah, ini sudah terbalaskan ya teman-teman. Nah, lalu kita ke part 11, yaitu configure access list. Nah, jadi nanti kita konfigurasikan di router 2. Di sini kita akan memblokir email server dan web server. Nah, lalu kita di sini pakai ID yang 102. Lalu kita akan coba ping ya teman-teman. Nah, lalu kita ke router 2. Sini kita CLI, lalu enable SID conf. Nah, lalu di sini kita ketikkan akses min list 102 deny, lalu IP 192.168.2.0, lalu 0.0, ini wildcardnya .255, lalu hostnya. Nah, yang akan diblokir kan ada 2 web server, IP-nya itu 1.3. Berarti ini ketikkan 192.168.1.3, lalu enter. Nah, lalu di sini kita ganti yang ini 1.4, lalu kita ketikkan interface fa0/0.1, lalu IP akses min group, lalu 102 out. Maaf, ini typo, kurang S. Lalu enter, lalu kita exit. Lalu kita permitkan akses min list 102 permit IP ini. Nah, di sini typo lagi, maaf ya. Ini seperti ini. Lalu sekarang kita coba ping di VLAN 5 di PC 15. Bentar. Kita ke command prompt. Di sini kita ping academy.sekolahan.id. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita ke web browser. Di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, di sini bisa kita coba di VLAN 2. Nah, kita coba di VLAN 2. Kita di smart 1. Kita ke desktop, lalu command prompt, lalu kita ping 192.168.1.3. Nah, di sini itu DHU, ini IP dari web server. Nah, lalu kita ke web browsernya. Nah, lalu kita ketikkan nggak usah pakai www, academy.sekolahan.id. Maaf, salah. Lalu kita go. Nah, di sini itu kosong karena kita itu memblokir, jadi tidak muncul apa-apa atau RTO. Nah, di sini sudah selesai semua. Untuk konfigurasinya itu 96%. Di sini kita cek result, lalu assessment item. Nah, di bagian DNS server ini silang semua karena tadi kita pakainya ID. Sedangkan di sini itu .com ya teman-teman. Kalaupun kalian ganti pakai .com, kalian tidak bisa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.